Oke guys, readingan ini aku bikin untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini adalah general reading. Jadi kalau nggak resonate jangan dipaksa, karena walaupun zodiaknya sama belum tentu energi kamu yang ketarik. Untuk yang ingin dibacakan secara personal, kalian bisa cek daftar harganya di deskripsi di bawah video ini. Oke. Dan aku tidak nerima yang reading only. Aku hanya nerima reading berikut coaching karena dengan alasan kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan solusi apapun kalau kamu tidak dikasih tahu sebenarnya masalah hidup kamu. Kadang kita kan nggak bisa ngelihat masalah hidup kita itu intinya di mana. Kadang kita butuh orang lain untuk membimbing dan ngasih lihat kita di mana letak masalah yang sebenarnya. Oke. So, Sagittarius September 2020. Sagittarius September 2020. Five of Cups. Four of Pentacles, Ten of Wands, King of Pentacles, Five of Pentacles, Two of Cups, King of Cups. Alright. Dari sekilas yang aku lihat di sini, aku nggak tahu ini adalah kamu atau ini adalah orang lain yang berhubungan dengan kamu, tapi intinya adalah siapapun itu, ya kamu yang paling tahu. Yang aku lihat di sini, orang yang sedang menahan diri. Aku ngerasa gini loh, ini yang disebut dengan self defense mechanism. Di dalamnya hancur, tapi nggak mau kelihatan dari luar dia hancur. Ya, bisa ini kamu atau ini orang lain. Ya, aku lihat di sini kamu full of emotion, full of love sebetulnya. Entah mungkin kamu merasa tersakiti yang sangat dan kamu memendam itu. Dan kamu tidak mau menunjukkan, dan aku soalnya nge-sense di sini ada sense of ego yang cukup besar. Entah mungkin kamu merasa bersalah tapi kamu tidak mau menunjukkan karena mungkin ya istilahnya yang aku sering bilang, kita untuk menyalahkan apa yang di luar lebih mudah daripada kita menyalahkan apa yang di dalam, karena saat kita terlalu self critical itu akan membuat kita jadi depresi. So aku lihat di sini ada denial, sense of denialnya soalnya kuat banget. Aku nge-sense itu kuat banget gitu. Jadi kamu ngebawa emosi ini kemana-mana. Kamu mungkin kalau misalnya kamu yang bersalah, kamu membawa perasaan bersalah ini kemana-mana, dan bahkan kamu menghindari merasakan perasaan kamu sendiri kalau ini berhubungan dengan orang itu, siapapun itu yang kamu ngerasain ini. Mungkin kamu ngerasa kamu tidak diinginkan, mungkin kamu ngerasa dibuang, kamu ngerasa tidak diperdulikan, dan itu sakit banget buat kamu, dan membuat kamu ngerasa benar-benar aku ngerasa kebanyakan dari kalian kena di self esteem juga soalnya. Jadi kayak kamu merasa tidak menarik, kamu merasa insecure lah intinya. Dan orang yang hidup dengan rasa insecure yang tinggi itu kan gak enak ya. Jadi kamu mencoba untuk menutupi perasaan insecure itu. Oke, kita lihat konfirmasinya. King of Cups, Queen of Cups, wow, Ace of Cups,
so much emotions. Wheel of Fortune. So aku ngelihat di sini kamu ngerasa kamu pernah berharap, pernah mungkin punya harapan besar sama hubungan ini. Mungkin sama orang ini kamu ngerasain kamu belum pernah merasakan perasaan cinta yang sebesar ini sebelumnya sama orang lain. Tapi karena satu dan lain hal hubungan ini kayak entah itu sulit dipertahankan atau mungkin ada kejadian-kejadian yang membuat hubungan ini tuh retak gitu. Dan aku ngerasa deep inside kamu ngerasa deeply hurt. Kalau aku lihat kamu merasa mungkin mimpi kamu hancur. Jadi aku ngelihat di sini bisa ini kamu yang mengalami, bisa ini pasangan kamu yang mengalami. Karena aku ngelihat tadi aku bilang ada ego di sini dan ada perasaan yang membludak tapi ditahan. Dan kamu berharap kalau misalnya ini bercerita tentang sebuah harapan, kamu berharap kamu bisa keluar dari situasi ini secepat mungkin dengan mencoba untuk menekan perasaan itu. See? 5 of Wands sekarang. 10 of Swords. Oh my god. Justice. Makanya tadi aku bilang this is like nightmare banget buat kamu. Situasi sekarang ini bener-bener nightmare banget buat kamu, yang kayak kamu ada di lowest point of your life. Kayak kamu bener-bener di titik paling bawah dalam kehidupan kamu sekarang ini. Kamu nggak tahu bagaimana kamu harus keluar dari sini. It feels really hurt, but aku ngerasa di sini kamu pun tahu gitu loh, kayak you have to get out from this and then you have to get yourself back dan balancing. Maybe ada betrayal, I don't know. Mungkin kamu mungkin ada perselingkuhan ya, ada betrayal. Aku nggak tahu, tapi ya pasti aku nggak bilang itu untuk semua orang karena ini general reading. Tapi yang pasti aku ngelihat di sini kamu berusaha untuk bertahan di dalam keadaan ini, kamu berusaha untuk keluar dari situasi ini, dan kamu sadar kalau ini adalah sesuatu yang harus kamu lewatin. That's good. Temperance, ya, sih aku bilang tadi you're trying to balance. Tapi kalau aku lihat di sini, sebetulnya kamu lebih punya kecenderungan yang tadi aku bilang menekan perasaan itu. Dan kalau kamu tekan terus, yang akan terjadi adalah the tower, dimana kamu akan tiba-tiba ngerasa depresi yang parah, atau kamu ngerasa tiba-tiba mungkin out of nowhere kamu kayak pengen ngamuk sama orang walaupun orang itu tidak ada hubungannya sama kamu gitu. Menurutku ini warning sih. Ini warning dimana kamu harus sadar yang namanya emosi itu tidak boleh ditahan. Kamu mencoba untuk ngebalance itu kalau aku lihat, tapi kamu punya kecenderungannya lari dari rasa itu sendiri. Padahal sebenarnya kamu tahu, mungkin kamu sadar kalau kamu ngadepin itu kamu nggak kuat. So I think that you need someone. Kamu butuh seseorang untuk bicara, untuk ngeluarin perasaan itu. So aku saranin sih untuk ya mungkin konseling, terapi, or whatever. Karena ini bebannya terlalu besar untuk kamu tahan sendiri, untuk kamu istilahnya pendem sendiri. Itu bisa explode loh. Be careful with that. Walaupun aku ngeliat di sini kamu punya pemikiran yang
apa namanya, positif ya. Okay, it's time for me to move on. But that's not the point. That's not the way how it should be. Dimana kamu harus aku ngeliat di sini kamu mencoba untuk berpikir positif. Maybe kamu mencoba mencari kegiatan membuat hidup kamu lebih produktif misalnya. That's good. Tapi itu kan bicara tentang mengisi waktu ya. Tapi di sini kalau aku lihat kamu ngisi waktu untuk supaya bisa mengalihkan perhatian kamu, mengalihkan perasaan kamu gitu loh. Ini yang salahnya adanya di situ. It's your emotion. You cannot apa ya? Yang kamu lakukan adalah running away sebenarnya. Running away from the fact that you feel hurt. Kamu nggak mau ngerasain perasaan sakit itu gitu loh. That's the point. Jadi aku ngelihat di sini lebih kayak orang yang melarikan diri walaupun kamu tidak merasa, kamu hanya ya namanya kayak gini kan kita harus butuh aktivitas, kita harus gini nih. Well, in the context of mind wise ya, itu nggak salah. Tapi kalau kita lihatnya dari sisi emosi, ya itu tidak akan pernah bisa hilang kalau kamu nggak selesain, kalau kamu nggak hadapin gitu. Aku ngerasa di sini you're trying too hard on yourself, you don't want to be vulnerable. That's it. Yeah, that's the word. Kamu mencoba untuk menekan, kamu tidak mau terlihat lemah, kamu merasa kayak gue harus kuat. Enggak salah, pemikiran itu enggak salah, tapi akhirnya jadi memaksakan diri gitu loh. Enggak begitu caranya. Sih, ini kartu kamu tuh kartu mencoba move on, mencoba perubahan, sesuatu yang lebih baik. Nggak salah, tapi caranya nggak begitu. Secara teori ya betul, tapi kamu tidak membuat kondisimu lebih baik. Bisa lebih baik untuk sementara iya, but kamu nggak menyelesaikan masalah kamu. Intinya itu. Oke? So aku ngeliat di sini kamu mungkin sebagian dari kamu mencari aktivitas, mungkin traveling, mungkin coba dating app, mungkin apapun itu, bagaimana caranya supaya kamu tidak memikirkan masa lalu, kamu tidak merasa down, kamu tidak merasa depresi. Intinya cuma itu. Jadi kamu mengalihkan perhatian kamu. Okay, that's the point. Aku ngerasa di sini orang yang trying too hard sih. Banyak dari kalian yang aku lihat mencoba untuk alihkan itu mungkin ke kerjaan atau coba-coba dating app yang tadi aku bilang, kenal sana kenal sini. But sebenarnya mungkin ada beberapa orang atau satu orang atau dua orang yang you find them attractive misalnya, kamu ngerasa kayak oh ini orang menarik bla 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 gitu, but you cannot deny, kamu nggak bisa terus membohongi diri kamu kalau you're not happy. Okay? Dan di sini aku ngerasa kayak you're wondering, apa ada cinta di luar sana buat gue sih? Jadi antara apa yang kamu kerjakan sama daleman kamu itu in conflict, it's conflicted gitu. Karena kamu tidak pernah mau menyelesaikan apa yang ada di dalam kamu ini. Ya maybe karena kamu ngerasa belum siap mentally, kamu ngerasa it's too hard for you to deal with it gitu loh. Intinya kamu, I know you have a reason to do that, you have the reason why you're not facing it now gitu loh. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak menghadapi itu. But seperti yang tadi aku bilang, tidak kamu hadapi ya tidak akan selesai. Right? Dan aku ngeliat di sini kayak kamu wondering, aku ngerasa kamu masih memikirkan orang-orang, mungkin orang masa lalu kamu. Maybe you had that deep feeling untuk orang ini. Aku ngerasanya. Karena aku ngeliat di sini kamu kayak ngerasa you're a soulmate to this person. Kamu masih attached secara emosional, tapi kamu
well tidak mau mengakui mungkin. Ada anger di sini, ada kemarahan yang aku nggak tahu apa yang terjadi sama kalian, karena yang terbuka kartu di sini adalah bicara tentang apa yang kamu sedang alami saja sebenarnya. Tapi kalau aku lihat di sini, universe ngomong sama kamu, lu mau lari sejauh mana? Lu mau sampai kapan kayak gini? Tanpa lu mau nyelesain being vulnerable with your own feelings, grieving prosesnya mungkin kamu ngerasa, well gue udah nangis terus nih selama sebulan, atau gue udah nangis terus nih selama 2 minggu, enough gitu loh. Well, kamu nggak bisa bilang itu enough atau nggak enough. Enough atau nggak enough cuman kamu yang tahu, bukan otakmu yang tahu, tapi rasamu, emosimu yang paling tahu. If it needs more, then so be it, let it flow. Bukan berarti oke, gue udah 2 minggu kayak gini, berarti gue udah cukup kayak gini. Bukan kamu, otakmu yang nentuin itu. Tapi rasamu memang masih bagaimana? Masih ada di situ apa enggak? Ini kesalahan banyak orang merasanya seperti itu. Enough gitu. Dan aku ngelihat di sini kamu ngerasa ada part yang belum selesai. Maybe you feel like you want to tell them something. Kamu masih wondering gitu loh. Kamu masih suka once in a while mungkin masih yang dia keadaannya gimana, apakah dia masih mikirin gue, apakah dia baik-baik saja di sana, masih ada gitunya. Mau kamu lari sejauh mana, rasa itu masih ada dan kepikiran itu masih ada. Dan mungkin saat kamu berpikir gitu kamu kesal sendiri karena why I should think about this person, karena kamu tidak membiarkan dirimu flowing. Kamu just like trying to be strong, basically. Nggak cukup vulnerable. Kamu vulnerable cuman saat kamu bersama dia. But setelah everything ended and kamu berusaha keras untuk get up gitu. Tapi padahal sebenarnya ya deep inside that you know that you're not good. You're not in a good state of your life. You know? You feel deeply hurt. You feel like everything ended. Dan kamu tidak mau menerima kenyataan kalau gua hurt. Kadang orang kan tanpa sadar pride-nya itu bukan ke orang lain, tapi pride-nya ke diri sendiri, kayak nggak seharusnya gua hurt. Enough. Dia juga mungkin let's say misalnya dia juga udah sama orang lain, udahlah gua nggak main gitu loh. This is not for them, this is for you. Ada pride, ada gengsi di situ, ada ego di situ yang membuat kamu ngerasa I shouldn't do this, I shouldn't. I know it's not easy, it's a hard time, I know. Gitu. Tapi ya kalau kamu mau bener caranya nggak kayak gitu. Alright, so guys, kalau ini adalah cerita kamu seperti biasa, untuk lihat ke depannya kamu bagaimana. Ya, kamu bisa beli video lanjutannya di websiteku. Bagaimana cara belinya? Kamu bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke? So, thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.